Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ini adalah part 2 dari kemarin ya, lanjutannya gura mesin. Hari ini aku akan mengganti oli di All New Picanto 2014. Di situ saya akan memberitahukan caranya mengganti oli, terus trik untuk mengambil sisa oli yang tertinggal di mesin. Nah, ini sebelumnya kita lihat batas maksimal dan minimal oli yang terdapat di mesin mobil kita ya teman-teman. Setelah itu kita persiapkan engine flashnya. Nah teman-teman, jangan lupa sebelum memberikan engine flash di mesin, sebaiknya membaca dulu cara untuk menggunakannya ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan Preston. Nah, kenapa Preston? Sebenarnya sih karena saya sudah terbiasa menggunakan ini di mobil saya sebelumnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan solar itu pun bisa untuk menggura mesin, tapi resikonya agak terlalu berat karena solar itu bisa bikin seal-seal di mesin tuh getas ya teman-teman. Nah, itu saya juga dapat caranya juga dari teman-teman klub mobil Karimun. Nah, di sana saya diajari untuk engine flash dengan solar, lebih hemat, lebih bagus, tapi ya itu resikonya juga besar. Nah, ini saya masukkan engine flash. Nah, di sini teman-teman ada caranya. Silahkan baca dulu. Kalau biasanya di Preston itu untuk pembersihan minimal itu 5 menit aja, dan untuk pembersihan yang maksimal yang agak berat itu sekitar 10 menit. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gimana caranya di petunjuk belakang ya teman-teman. Nah setelah itu kita hidupkan mesinnya, tapi jangan digas, jadi disiapkan di idle aja, jadi sekitar 800 rpm. Nah ini udah kurang lebih sekitar 8 menit. Sebenarnya sih kalau untuk biasa 5 menit, dan untuk yang keras 10 menit. Jadi karena menurutku mesin ini udah tidak begitu kotor, jadi 8 menit menurut saya udah cukup. Jadi sekarang kita matikan. Nah kirang kuras. Nah ini adalah proses pembukaan baut tap olinya ya teman-teman. Dilihat caranya, di situ saya membuka baut tapnya dulu. Nah ini ada adzan teman-teman, jadi saya berhenti berbicara dulu. Setelah adzan saya lanjutkan dengan triknya. Nah, di sini teman-teman, setelah di engine flash, oli bekasnya segera dibuang ya, karena itu takutnya nanti merusak seal-seal di mesin ya teman-teman. Jadi engine flash itu juga ada bahan yang bikin oli itu bisa lentur atau makan keras, getas gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya engine flash segera dibuang olinya. Nah, di situ teman-teman kalau misalnya kerjakan di rumah, saran saya tunggu oli itu benar-benar keluar. Mungkin bisa ditinggal makan atau ngapain dulu, itu sekitar 30 menit sampai 1 jam lah teman-teman. Jadi benar-benar oli itu keluar semua. Setelah oli itu nanti keluar semua, nanti saya akan mencoba membuka filter olinya itu. Nah setelah itu nanti akan saya kasih tahu cara mengambil sisa-sisa oli yang tertinggal di penampungan olinya itu ya teman-teman. Jadi kan itu posisi lubangnya itu kan nggak langsung menghadap ke bawah ya teman-teman, itu kan agak menyamping sedikit. Nah, jadi pasti akan tertinggal oli di situ. Biasanya itu sekitar 500 ml lah ya, satu gelas umum tuh biasanya masih ada sisa-sisa oli segitu.
walaupun posisinya sudah miring ya teman-teman. Jadi memang benar oli itu tidak 100% keluar kalau misalnya teman-teman mengganti oli aja seperti biasa. Jadi buka tap olinya terus ditunggu, walaupun itu disemprot ya teman-teman, pasti masih ada tertinggal. Jadi simak aja videonya sampai akhir. Di situ teman-teman bisa lihat hasil dari sisa oli bekas yang tertinggal ya teman-teman. Sembari menunggu oli itu turun, saya sarankan untuk membuka tutup oli di atas juga biar turunnya lebih cepat. Nah teman-teman, setelah oli dari penampungan di mesin itu sudah agak reda, teman-teman bisa sambil buka filter olinya teman-teman, jangan sampai terbalik. Nah ini karena mungkin pemasangan filter olinya masih di beres kianya sendiri, sepertinya kayaknya pemasangannya terlalu kencang ya teman-teman, ini agak berat sekali. Nah ini membukanya agak berat. Sebenarnya sih pemasangannya kalau saran saya sih silahkan kencang, tapi jangan terlalu kencang ya teman-teman, karena di situ tuh ada sealnya juga, ada karetnya agar tidak bocor. Nah ini oli yang di filter olinya aja kurang lebih 1 gelas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan engine flush, saya sarankan untuk mengganti filter oli ya. Itu mungkin saya mewajibkan karena di situ masih ada sisa-sisa oli bekas yang tertinggal, apalagi di situ juga mesti ada sisa-sisa cairan engine flush ya teman-teman. Jadi terlalu bahaya nanti kalau misalnya filter olinya tidak diganti. Nah itu di dalam filter olinya tuh sudah banyak oli-oli yang tertinggal di situ teman-teman. Nah jadi silahkan teman-teman kalau misalnya mengganti oli, filternya harus diganti. Nah setelah itu silakan teman-teman tunggu lagi kurang lebih setengah jam lah teman-teman, 1,5 jam sampai 1 jam, sampai yakin itu oli benar-benar turun ya teman-teman. Jadi tidak ada tertinggal sisa-sisa oli yang di penampungan oli di situ ya teman-teman. Nah pastikan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, kalau perlu 2 jam ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa di ditutup ya teman, jangan sampai ada debu-debu yang masuk. Jadi teman-teman mengganti olinya di tempat yang benar-benar tertutup, jangan sampai nanti malah bahaya, ada debu-debu atau tanah yang masuk ke dalam, itu nanti bisa berbahaya dalam mesin. Nah ini adalah salah satu trik dari saya teman-teman. Saya memasukkan selang vakum tadi, nah di dalam baut tap olinya ya teman-teman, ini kondisi mesinnya udah dingin, jadi saya masukkan selangnya tadi, terus saya vakum, ternyata olinya yang tertinggal tuh masih banyak sekali, kurang lebih 1 gelas orang dewasa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya vakum, sebaiknya coba aja pakai vakum cleanernya untuk menyedot oli bekas. Jadi teman-teman bisa lihat caranya membuat alat vakum cairan itu di video sebelumnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Di situ ternyata hasilnya sangat luar biasa banyaknya. Nah sekarang saatnya membilas filter oli dengan oli ya teman-teman. Nah ini oli yang saya beli Shell ini, HX8 ini masih tersegel ya teman-teman, masih bagus, asli. Ini saya kemarin beli di Lazada, dapat promo sekitar 420 kalau nggak salah. Kalau di toko-toko biasanya 590, kalau di online itu 600 kalau nggak salah. Nah ini teman-teman, sebelum mengganti filter oli, jangan lupa masukkan oli dalam filter olinya sebagian, terus basuhi oli di atasnya teman-teman. Di situ kan ada seal karetnya tuh di ujungnya tuh. Nah itu teman-teman jangan lupa diolesi olinya teman-teman. Nah di dalamnya juga jangan lupa dikasih olinya juga, kurang lebih ya setengah gelas lah. Nah jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Nah itu dimasukkan oli tadi. Nah ini udah siap, kita akan pasang di bawah. Nah teman-teman, setelah posisi filter oli dipasang, saya ingin membilas sekali lagi dengan yakin. Ini saya menggunakan Shell HX7, kemarin masih ada sisa oli. Saya memasukkan kurang lebih 1 liter nih, saya buang aja sekalian. Nah itu, tapi posisi tap olinya ini terbuka ya teman-teman. Nah seperti ini, posisi tap olinya terbuka tapi filternya sudah saya pasang. Nah ini oli yang terbuang aja
apa namanya, sudah bening ya teman-teman, jadi tidak ada oli sisa-sisa di dalamnya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengambil sisa olinya. Nah sekarang saya memasukkan oli yang saya pakai HX8. Kurang lebih kalau misalnya teman-teman ganti oli dengan filter olinya juga, kurang lebih kapasitasnya 3,5 liter lebih lah teman-teman. Ini saya karena ada oli apa ya, oli sisa yang tertampung itu saya ambil, saya sedot, ternyata itu kurang lebih dari 3,5 liter. Jadi ini masih 4 liter, ini masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa dari caranya agar tahu itu sudah penuh apa enggak, teman-teman bisa ambil dripsticknya itu, teman-teman lihat ada batas minimal dan maksimalnya. Jangan sampai oli itu kurang ya teman-teman, dan jangan sampai juga oli itu berlebihan, karena kalau misalnya berlebihan itu mesin itu terlalu berat. Tapi kalau misalnya kekurangan itu malah bahaya, jadi sirkulasi olinya itu kurang maksimal. Jadi kalau misalnya kurang ya ditambah lagi, kurang tambah lagi. Tapi yang jelas teman-teman, di mobil all new Picanto itu kalau mengganti oli kurang lebih 3,5 liter itu minimal. Jadi kalau misalnya kurang nanti bisa teman-teman tambahin sendiri. Jadi kalau udah 3,5 liter, teman-teman lihat lagi dripsticknya, cek lagi. Kalau misalnya kurang tambahin lagi. Itu jangan lupa teman-teman untuk cek terus dripsticknya apakah pas atau kurang atau bagaimana. Dan setelah itu teman-teman sisa olinya bisa dibawa dulu di bagasi, nanti kalau udah jalan nanti bisa dicek lagi apakah nanti filter olinya itu kurang apa enggak. Nah ini udah pas dan siap dijalankan. Nah di situ ada dua gambar ya teman-teman, yang kanan itu adalah oli sisa vakum, yang kiri adalah sisa pembilasan tadi yang 1 liter itu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa bayangkan sendiri, sebanyak itu masih tertinggal di mesin teman-teman sendiri. Jadi oli bersih yang teman-teman masukkan di mesin itu bakal kotor lagi karena tercampur. Nah ini adalah oli pembilasan, udah bening ya teman-teman. Jadi saya yakin oli yang saya gunakan di mesin mobil saya itu sudah benar-benar bersih, karena tidak ada sisa-sisa oli bekas ya teman-teman. Nah teman-teman bisa bayangkan sebanyak ini, satu gelas lah, satu gelas ini masih tercampur di oli yang baru teman-teman masukkan. Jadi kurang begitu manfaat ya teman-teman. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman punya vakum, gunakan vakum seperti ini ya teman-teman. Bisa dimodifikasi, linknya di deskripsi, teman-teman bisa lihat caranya. Gunakan alat vakum ini untuk menyedot sisa oli yang tertinggal di mobil ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa lihat sendiri hasil sisa oli yang saya sedot sebanyak itu. Nah setelah dipasang, setelah mesin dihidupkan, silahkan teman-teman cek lagi apakah ada yang tertinggal atau yang belum terpasang. Di bawah juga dicek apakah ada oli-oli yang bocor, filter oli aman semua ya teman-teman, ini udah bersih semua. Nah gitu. Jadi sekian aja video saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya.